Sahabat Assalam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa Islam harus menang? Karena hanya Islamlah yang akan mampu memberikan solusi dalam kemaslahatan keadilan, kemaslahatan kemakmuran, kemaslahatan tentang keamanan, kedamaian, dan akan menjadi solusi kehidupan manusia tentram, damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Sahabat Assalam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan ujian-ujian, penuh dengan godaan-godaan, penuh dengan rayuan-rayuan dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Agar apa? Agar berpaling daripada perjuangan tadi. Di mana Rasulullah pernah ditawari oleh musuh-musuh Islam apa? Dan akan diberikan tahta ketika dia menghentikan dakwahnya. Akan ditawari wanita yang sangat cantik di negerinya ketika mau Rasulullah menghentikan dakwahnya. Akan diberikan jabatan pada waktu itu raja kalau beliau mau menghentikan dakwahnya. Dan sampai pada waktu itu pamannya Abu Thalib mengatakan, "Wahai Muhammad, hentikan dakwahmu, maka engkau akan selamat, tidak akan diganggu lagi oleh masyarakat Quraisy." Justru jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengagumkan dan tercenganglah Abu Thalib. Apa dengan jawabannya? Jawaban Rasulullah mengatakan, seandainya matahari diletakkan di tangan kanan saya dan rembulan diletakkan di tangan kiri saya, maka lebih baik saya hancur daripada saya menerima tawaran-tawaran itu. Maka ini mental yang sungguh sangat kuat, mental yang begitu semangat, mental yang tidak ada intrik-intrik dunia, mental yang tidak ada ingin pujian, mental yang tidak ingin suatu kehormatan. Walaupun secara otomatis akan menjadi orang yang terhormat, secara otomatis menjadi orang yang memang dimuliakan, tapi itu bukan tujuan, karena itu hanya sebab akibat saja. Sahabat Assalam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan demikian Rasulullah dalam memperjuangkan Islam tadi penuh dengan gangguan, penuh dengan rayuan, penuh dengan cobaan. Di antaranya adalah rayuan-rayuan tadi. Namun Rasulullah tetap teguh dalam prinsipnya, tidak tergoda dengan rayuan-rayuan tadi. Hal ini diabadikan oleh Allah dalam surat 17 ayat yang ke-73. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaik litaftariya 'alaina ghairuh wa idzal lattakhaduka khalila. Dan mereka hampir memalingkan engkau Muhammad dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-ada yang lain terhadap kami, dan jika demikian tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia. Sahabat Assalam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ayat ini begitu inginnya
Musuh-musuh Islam merayu Rasulullah agar menghentikan dakwahnya, agar menghentikan perjuangannya, agar menghentikan pengorbanannya. Namun keteguhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap tegar dalam prinsipnya, tidak mau mengikuti rayuannya, tidak mau mengorbankan prinsip-prinsip perjuangannya, tidak mau keluar dari prinsip-prinsip wahyu, yaitu apa? Selalu berpegang teguh kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip keyakinan, keimanan. Maka terbuktilah kemenangan Islam diraih pada waktu saatnya. Sahabat Assalam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga pejuang-pejuang Islam yang ada di Indonesia pada waktu itu, seperti Jenderal Sudirman, Sultan Hasanuddin, Pangeran Diponegoro. Beliau adalah pejuang yang sangat gigih. Dia tidak mau berdiplomasi dengan pada waktu itu adalah Belanda, tidak mau dirayu, tidak mau menghentikan perjuangannya, dan tidak mau berunding, tidak mau kompromi dengan musuh, tetapi dia tetap teguh ingin memerdekakan Indonesia. Berdiri teguh untuk apa? Mempertahankan akidahnya. Kenapa? Karena punya keyakinan berjihad di jalan Allah adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana banyak sekali pada waktu itu teman-temannya yang justru bekerja sama dengan musuh-musuh negara pada waktu itu. Tapi beliau tetap teguh memegang prinsip, lebih baik dia mati, lebih baik dia dipenjarakan daripada dia mengorbankan prinsip-prinsip perjuangan, daripada dia melepaskan prinsip-prinsip keimanan, akidah tauhidnya. Maka itulah yang sampai pada saat ini kita kenang terus sebagai pahlawan Indonesia. Sahabat Assalam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka umat Islam ketika memperjuangkan Islam punya keyakinan bahwa di samping dengan kegigihan keteguhan dirinya, dengan keyakinannya juga Allah akan membantu kepada umat Islam ketika apa? Ketika keimanannya sudah utuh. Sahabat Assalam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat As-Fussilat ayat yang ke-30, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan ini tentunya bukan ucapan yang biasa, bukan ucapan yang tanpa makna, tetapi ucapan yang terlahir dari keyakinan yang sangat kuat. Kenapa? Karena akan melahirkan summastaqamu. Dia akan melahirkan prinsip-prinsip istiqomah. Nah, istiqomah ini karena muncul dari keyakinan yang sangat kuat, memunculkan ucapan di dalam lisan, dan juga akan mewujud dalam bentuk jasad dia, yaitu praktek berjuang di jalan Allah. Kenapa? Karena ucapan-ucapan ini adalah ucapan-ucapan yang memenuhi syarat-syarat, yaitu apa? Syarat-syarat keimanan, yaitu mencakup al-imanu tasdiqu biqalbi, iqrarun bilisan, wa amalun bil arkan. Iman adalah keyakinan yang tertancap di dalam hati, terucapkan di dalam lisan, dan teraplikatifkan dalam kehidupan, yaitu jasadnya itu memperjuangkan Islam dengan sesungguhnya. Maka dari ucapan qalu rabbunallah, maka juga summastaqamu tatanazzalu alal malaikah, maka turunlah para malaikat untuk apa? Memberikan suatu kabar, menghibur para pejuang-pejuang Islam. Apa? Allah takhafu wala tahzanu. Malaikat turun ke muka bumi ini memberikan semangat, memberikan penghibur, memberikan suatu apa? Energi, kekuatan yang sangat kuat agar apa? Agar lebih semangat lagi dalam perjuangan, yaitu dengan apa?
mengatakan Allah takhafu. Janganlah kamu merasa takut. Takut dengan dunia, takut dengan musuh-musuh, takut dengan kesengsaraan, takut dengan ujian-ujian apapun. Pasti kamu akan menang ketika kamu berprinsip kepada Islam. Maka dikatakan Allah takhafu, janganlah kamu takut, wala tahzanu, dan janganlah kalian itu sedih. Maka orang-orang yang berjuang di jalan Allah selalu semangat, selalu bahagia, selalu tenang, selalu tidak pernah merasa takut kepada makhluk, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Maka kelanjutan ayatnya, wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Di mana dikabarkan engkau akan masuk ke dalam surga sebagai janji Allah yang sudah dijanjikan kepada kalian. Maka orang-orang yang berjuang di jalan Allah pada prinsipnya adalah akan mendapatkan suatu kebahagiaan di dunia dan juga akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Namun berjuang ini harus berprinsip kepada ikhlas, harus berprinsip kepada tujuannya hanya mencari ridho Allah, bukan mencari ridho yang lain. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Jadi ikhlas dengan apa? Dengan aturan-aturan Islam. Sahabat Assalam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ternyata di zaman Rasulullah juga ada orang yang ingin berjuang ini karena ingin dipuji orang yang hebat. Ada yang berjuang ingin meraih suatu pujian-pujian orang. Sahabat Assalam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman Rasulullah juga ternyata ada orang yang berjuang ingin dianggap sebagai pahlawan, ingin dianggap dia orang yang hebat, ingin dipuji. Namun itu dikatakan Rasulullah itu tetap bukan pejuang Islam, akan masuk ke neraka ujung-ujungnya. Namun pejuang yang sesungguhnya adalah yang dia hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa saja sebenarnya bisa jadi pejuang, siapa saja bisa menjadi mujahid, asal dia mau. Kenapa? Karena mujahid itu adalah pilihan, bukan karena zaman peperangan. Karena mujahid bisa di bidang apa saja. Orang yang mengajarkan ilmu jadi mujahid. Orang yang berdakwah dengan harta dan bendanya itu juga mujahid. Orang yang memikirkan bagaimana kemajuan Islam itu juga mujahid. Orang yang ingin menegakkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam tegak di muka bumi, ini juga mujahid. Mudah-mudahan kita menjadi mujahid yang sesungguhnya, yang akan dipertemukan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala atas keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.